dengan doa kebaikan tanpa sepengetahuannya, itu akan mustajab. Dan itu akan menghilangkan penyakit yang bernama hasad. Karena ketika kita berdoa sesuatu untuk saudara kita, malaikat mendoakan kita, mengaminkan dan mengatakan walaka bimislin, begitu pula untuk kamu. Bagaimana tidak akan menghilangkan hasad? Karena apa? Kita doakan saudara kita, tapi efek kebaikannya juga untuk kita. Misalkan nih, saudara kita seorang penjahit, contoh ya, saya kasih contoh. Teman kita seorang penjahit, ya Allah, mudah-mudahan jahitannya laris, ya, mesin-mesinnya awet, dan lain-lain lah, doakan kebaikannya. Maka malaikat mengatakan amin, begitu pula untuk kamu, semoga kamu laris, alat-alatmu awet dan sebagainya. Jadi setiap ada keinginan apapun kepada yang kita inginkan, doakan saudaranya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu diangkat ekonominya, sugihno ya Allah. Maka kata malaikat, amin, walaka bimislin, amin, ya Allah kabulkan, begitu pula untuk kamu. Doakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga saat kita bangun tadi, ucapan pertama yang terlontar dari lisan kita adalah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, yaitu tidur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin, waktu-waktu mereka, hari-hari mereka, umur mereka itu sangat penting sekali. Karena waktu 1 tahun bagi seorang mukmin, maka disitulah waktu dan kesempatan untuk menambah pahala, untuk beramal soleh. Dalam setahun berapa sujud yang dia lakukan? Kalau saja sehari dia sholat 17 rakaat, maka tinggal mengalihkan dalam kurun waktu 1 tahun berapa rakaat dia telah sholat, berapa kali dia ruku, berapa kali dia sujud, apalagi ditambahkan dengan sholat sunnah, maka banyak sekali ruku dan sujud yang dilakukan seorang mukmin hanya dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun berapa banyak
Dia berpuasa, puasa Ramadan sebulan penuh dengan berbagai macam keutamaan di dalamnya. Bahkan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Belum lagi puasa sunnahnya. Dalam satu tahun berapa banyak dia berpuasa? Dalam waktu satu tahun berapa dia sudah bersodakoh dan infak dari sebagian harta yang Allah amanahkan kepadanya. Dari satu tahun berapa kali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa ayat yang dia baca, berapa banyak kebaikan yang ditebarkan di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila waktu satu tahun kita telah banyak berbuat baik, maka tentunya sebagai seorang mukmin kita bersyukur kepada Allah kalau Allah masih beri umur, kalau Allah beri kesempatan. Karena umur dan kesempatan yang Allah berikan itu benar-benar bisa efektif dan efisien bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk banyak beramal soleh sebagai bekal kita mengarungi kehidupan yang sangat panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pelajaran dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang soleh yang lainnya adalah bahwasannya mereka hidup membutuhkan teman. Sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kalau Allah mengutus beliau sendirian tanpa ada para sahabat, tentu Allah mampu, Allah sanggup. Tapi mengapa Allah pilihkan di antara hamba-hamba Allah menjadi teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melaksanakan haji wada, haji penghabisan, maka sahabat Nabi yang hadir waktu itu diperkirakan kurang lebih jumlahnya 100.000 orang. Karena definisi sahabat adalah mereka yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan. Maka ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasannya dalam hidup ini kita membutuhkan teman. Sebagaimana Rasulullah saja yang Allah jadikan Rasulnya yang terakhir butuh teman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak teman-teman yang soleh. Allah menyatakan diantaranya di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, yaitu ayat yang ke-28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi hari dan sore hari dengan mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru, mengabdi, beribadah kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Ini adalah salah satu ayat yang mana menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita punya seorang teman atau banyak teman dari kalangan orang-orang yang soleh. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan teman yang baik dan buruk itu seperti seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan orang yang profesinya sebagai pandai besi. Di dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, "Masalul jalisus salih wal jalisis sau kama sali sahibil misik wa kiril hadad la ya'damuka min sahibil misik imma tashrihi
au tajid rihahu. Wakilul haddad yuhriku badanaka au saubaka au tajid minhu rihan khabithah. Perumpamaan teman yang baik dan buruk itu seperti seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi atau pemilik minyak wangi. Dan juga sebagaimana seorang berteman dengan seorang pandai besi. Ya. Maka kalau berteman dengan pedagang minyak wangi, kita akan terbawa wangi. Bisa dengan mencobanya atau membelinya. Panjenengan datang ke toko parfum punya temannya, biasanya nyoba. Oh kurang cocok, coba yang ini. Cocok lagi terus nyoba. Kadang-kadang nggak beli, akhirnya badannya wangi. Tapi kalau berteman dengan seorang pandai besi, maka akan ikut terbawa, minimal kena debunya. Bisa jadi terbakar. Ini hanya perumpamaan, bukan berarti wah kalau begitu nggak usah punya teman yang kerjaannya kotor-kotor gitu ya. Ini sebuah perumpamaan. Kalau gitu jangan dekat sama Ustadz Hermanto, soalnya biasa ternak pitik. Nanti kena kotorannya. Ini perumpamaan saja. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam begitu memperhatikan masalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, Islam sangat memperhatikan. Sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ya, tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian dengan siapa dia berteman. Jadi untuk menilai seseorang itu gampang. Orang ini baik atau tidak, maka lihat temannya siapa. Karena kalau langsung dengan yang bersangkutan, orang bisa saja memanipulasi atau bersandiwara menjadi pura-pura baik. Tapi kalau dilihat teman-temannya, beberapa temannya, maka ini adalah data valid tentang orang tersebut. Apakah orang tersebut baik atau tidak? Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Pakai shad, as-sahibu sahib. Sohib itu, teman itu akan menarik. Maksudnya bukan menarik mempesona, tapi menarik temannya. Kalau temannya baik, maka akan ditarik oleh temannya menjadi baik. Kalau temannya jelek, maka akan ditarik oleh temannya yang jelek. Kalau temannya penjahat, bisa jadi akan ke bawah, ya, ke bawah-bawah. Yang ini ditangkap, maka jajarannya teman-teman dekatnya ditangkap juga ke bawah-bawah. Itu gambaran dan ibrah bagi kita bahwa teman itu bisa menarik yang lainnya. Maka kalau kita berteman dengan orang baik, akan terbawa baik kemungkinannya. Dan kalau berteman dengan orang yang jelek, akan terbawa jelek. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai para ulama, ya, ayat sudah kita sampaikan, hadis, kemudian para ulama. Bagaimana perkataan para ulama yang menyarankan bahwa kita agar selalu dekat dengan orang-orang soleh. Di antaranya seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan nadrul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu akan mengkilapkan hatinya. Maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ini bertemu dengan orang soleh, baru bertemu saja, belum berinteraksi, maka itu akan mengkilapkan hati kita. Kita akan merasa segar dalam hati kita. Kalau sering ketemu teman yang baik, teman yang soleh, baru bertemu saja, melihatnya saja, itu sudah menyegarkan hati kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu para ulama ketika merasa dirinya lemah dalam ibadah, turun semangatnya, maka salah satu yang dilakukan mereka adalah mencari temannya yang soleh untuk ketemu dengan mereka. Jadi kalau kita merasa, ya Allah kok saya agak loyo ya ibadah ini, saya kok agak males ya ibadah ini, cari teman yang soleh, ketemu saja. Menurut kita ini kayaknya orang soleh, ketemu, baru melihatnya saja itu akan menyegarkan hati, apalagi mendapat nasihatnya, diingatkan, ngobrol, disemangati.
Maka ini kebiasaan orang-orang soleh dulu. Nah, sebagaimana contoh Ibnul Mubarak. Beliau ini seorang tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal karena beliau memiliki banyak kelebihan yang luar biasa. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, menulis kitab yang berjudul Kitabuz Zuhud, dan beliau adalah seorang konglomerat, kaya raya, punya usaha banyak dan hasilnya banyak. Dan beliau adalah seorang mujahid, selalu terjun di kancah perang, dan seorang pendekar yang sangat hebat. Terkumpul banyak kebaikan dalam dirinya. Ulama besar, kaya raya, pejuang. Beliau punya seorang sahabat dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulunya mantan perampok yang hijrah, yang tobat, kemudian jadi ahli ibadah. Dan dua orang ini saling berteman. Fudail bin Iyad ini ahli ibadah. Beliau hanya rutinitasnya berkunjung ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ibadah di dua masjid itu. Sangat luar biasa ibadahnya. Fudail bin Iyad ini melampaui saudara-saudara dan teman-temannya waktu itu. Adapun Ibnu Mubarak, beliau lebih banyak di lapangan, mengajar, berdakwah, berjihad, berbisnis begitu. Dan kedua-duanya memiliki kelebihan. Kadang-kadang sering saling berkirim surat. Sampai pernah Fudail bin Iyad mendapatkan surat dari Ibnu Mubarak. Ketika Ibnu Mubarak di kancah jihad fisabilillah, di sela-sela kesibukannya berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, beliau mengirim surat kepada Fudail bin Iyad berupa syair-syair, berupa bait-bait syair. Di antara isinya beliau menulis, ya abidal haramain lau absartana. Wahai hamba haramain. Jadi dipanggil temannya hamba haramain karena memang ahli ibadah. Di masjid terus, ibadah terus, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Wahai hamba dua haram, dua haram atau haramain, yaitu Mekah Madinah. Seandainya kamu melihat kami, maka kamu akan melihat ibadahmu itu sangat kecil. Karena engkau beribadah dengan mengucurkan air mata, sementara kami di sini mengucurkan air mata, keringat dan darah. Ya, sebuah nasihat-nasihat penting antar saudara. Ngirim surat, ngirim pesan, karena teman dekat. Namun Ibnu Mubarak sering mengatakan, beliau mengatakan bahwa jika kami ini memandang Fudail bin Iyad, kalau saya ini melihat Fudail bin Iyad, melihatnya, maka kami sedih, karena merasa diri ini penuh kekurangan. Di sisi lain, memberi masukan bahwa kamu ini ahli ibadah, kalau saya di lapangan. Tapi kata Ibnu Mubarak, kami ini sering ketika memandang Fudail bin Iyad karena melihat hebatnya ibadah dia, maka saya merasa sedih karena saya banyak kekurangan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah contoh-contoh dari orang-orang soleh yang berteman dengan orang soleh yang lainnya. Ketika mereka merasa lemah, yang mereka lakukan adalah mencari temannya yang soleh tadi, berkunjung, ditemui. Karena dengan memandangnya saja bisa mengkilapkan hati, apalagi berinteraksi dengannya. Dan kita harus terus memperbanyak teman-teman yang soleh dimanapun kita berada. Sebanyak-banyaknya kita punya teman yang soleh karena manfaatnya begitu besar. Di antara 3 manfaat kita berteman dengan orang-orang soleh, yang pertama, kalau kita punya teman yang soleh, maka kita akan memiliki seseorang yang mengingatkan kita ketika kita salah. Di dalam hadis Bukhari ada satu kisah yang bisa kita jadikan teladan, yaitu kisah pertemanan bahkan persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, 2 orang sahabat mulia. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu hari dalam hadis Bukhari, Abu Darda dikunjungi oleh Salman Al-Farisi.
Dan ketika bertamu, Salman Al-Farisi melihat penampilan Ummu Darda, istri dari Abu Darda, itu sangat kusut. Tidak berpakaian yang bagus, mungkin kalau bahasa sekarangnya pakai daster, lungset pisan gitu ya. Pakai baju yang kumal, tidak tampak darinya untuk merawat dirinya. Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau tidak berhias untuk Abu Darda? Kok penampilanmu sangat kusut sekali?" Maka Ummu Darda mengatakan, "Saudaramu Abu Darda itu orang yang tidak suka dengan dunia. Dia hanya ibadah saja, malamnya sepanjang malam dia sholat, siangnya dia puasa. Dia tidak tertarik dengan dunia, termasuk tidak tertarik dengan saya, istrinya." Wah, kata Salman, ini harus diluruskan ini. Maka ketika Abu Darda memberikan makanan kepada Salman, "Wahai Salman, makanlah. Silakan kamu makan. Saya sedang puasa. Kamu makan sendiri ya. Mohon maaf, saya lagi puasa." Kata Salman Al-Farisi, "Saya nggak akan makan sebelum engkau batalkan puasamu lalu makan bersama saya." Maka akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya dan ikut makan bersama temannya yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian kata Salman, "Saya minta izin malam ini saya nginep di sini." Ya, akhirnya diizinkan. Dan ketika di awal malam Abu Darda ini bangun melaksanakan sholat di awal malam setelah Isya, istirahat sebentar, di awal malam mau melakukan sholat malam. Maka ditarik tangannya oleh Salman Al-Farisi, "Tidur dulu." Kemudian akhirnya Abu Darda tidur. Di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi, ditarik lagi tangannya, "Tidur dulu." Maka tidur. Maka akhirnya di sepertiga malam yang terakhir Abu Darda bangun, Salman pun bangun dan bersama-sama sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, maka Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda. "Wahai Abu Darda, inna li rabbika alaihi haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kulla dhi haqqin haqqa." Wahai Abu Darda, sesungguhnya untuk Tuhanmu itu ada hak yang harus kamu penuhi. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala punya hak. Badanmu juga punya hak. Istrimu, keluargamu juga punya hak. Maka penuhilah masing-masing hak itu, jangan ada yang ditelantarkan. Maka keesokan harinya Abu Darda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Setiap sesuatu punya hak yang harus dipenuhi. Maka kamu boleh ibadah, tapi badanmu juga punya hak untuk istirahat, untuk makan. Istrimu juga punya hak, jangan sampai dilewatkan. Setiap sesuatu yang punya hak, kamu harus penuhi haknya." Satu pelajaran yang sangat luar biasa, yang bagus, bahwa punya teman yang baik, itu ada yang mengingatkan. Saat kita lemah, ada yang menarik, ada yang mengajak. Saat kita berbuat salah, ada yang mengingatkan. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, teman yang sebenarnya justru bukan teman yang kebanyakan memuji kita. Teman sebenarnya, teman sejati itu justru ketika melihat kita salah, diingatkan. Tentu dengan cara yang baik. Seperti ada kasus-kasus ringan yang terjadi. Saya sering di Japri. Ya namanya juga bapak-bapak, sudah sepuh-sepuh gitu ya. Dan ikut ngaji juga. Ketika ada satu orang memposting sesuatu yang menurutnya kurang berkenan, maka langsung disikat di grup itu. Terus Japri ke saya, "Ustaz, masa ngomongnya kayak gitu? Itu kan nggak benar, gini." Ya saya bingung jawabnya karena juga sesepuh ya. Usianya udah 60 lebih. Jadi saya harus halus ngomongnya. Nggih, jenengan ingatkan saja. Kan itu temen. Caranya bagaimana? Di Japri. Kalau disikat di grup ya sama saja jenengan dengan orang itu. Nah, gitu. Oh iya benar Ustaz. Nanti saya Japri. Gitu. Nah, maka memang perasaan untuk meluruskan itu berarti menunjukkan ada kecintaan. Justru kalau orang hanya isinya memuji, ketika temannya berbuat salah dibiarkan,
maka ini bukan teman yang sebenarnya. Karena teman yang sebenarnya akan mencintainya dan memikirkan nasibnya. Wah, ini teman saya salah, kayaknya harus diingatkan ini. Itulah enaknya kalau punya teman orang solih. Saat kita belok sedikit ada yang ingatkan. Akan masuk jurang, ditarik kita. Mas, jurang mas, jangan ke situ. Ada yang ingatkan. Tentu dengan cara yang terbaik, karena kadang orang itu diingatkan tersinggung, justru bukannya sadar malah tambah bablas begitu. Tentu ada cara yang terbaik. Di antaranya jangan diingatkan, ditegur di depan orang. 4 mata, japri, diingatkan, didatangi, diajak bicara. Dengan penuh cinta, dengan penuh pengertian, disampaikan. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang adab dan akhlak. Karena salah dalam mengaplikasikannya, akhirnya salah paham. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa teman yang baik ini manfaatnya besar. Salah satunya adalah mengingatkan kita ketika kita salah. Dan ini sangat penting sekali. Maka poin pertama, manfaat dari teman yang solih adalah kita akan diingatkan ketika kita salah. Yang kedua, kalau punya teman yang soleh, salah satu keutamanya adalah dia akan mendoakan kebaikan untuk kita, dan itu sangat penting juga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebenarnya ini ada kisah yang cukup panjang, walaupun hadisnya cukup pendek, yaitu seorang yang bernama Sofwan bin Abdillah. Sofwan bin Abdillah ini menikah dengan Darda, seorang wanita bernama Darda. Bapaknya adalah Abu Darda, ibunya adalah Ummu Darda. Maka Darda ini adalah seorang wanita, sehingga punya ayah bernama, panggilannya Abu Darda, dan istrinya adalah Ummu Darda tadi. Maka dinikahi oleh Sofwan bin Abdillah. Nah, ketika Sofwan bin Abdillah ini akan ibadah haji, maka beliau datang ke rumah mertuanya, bertemu dengan Ummu Darda. Wahai Ummu Darda, ya mertua perempuan, saya akan ibadah haji. Ya, saya cari Abu Darda, mau pamitan. Maka kata Ummu Darda, ya, doakanlah kami kalau nanti kamu ibadah haji. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkilun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkilu bihi amin walaka bimithlin. Doakanlah kami wahai Sofwan bin Abdillah, karena Rasulullah SAW telah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya, ya, dalam keadaan saudaranya ini tidak tahu kalau didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya, sementara saudaranya ini nggak tahu kalau dia didoakan, itu mustajabah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping kepalanya akan ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlin. Amin, ya Allah kabulkanlah, dan begitu pula untuk kamu. Doa untuk saudaranya muslim dengan doa kebaikan tanpa sepengetahuannya itu akan mustajab. Dan itu akan menghilangkan penyakit yang bernama hasad. Karena ketika kita berdoa sesuatu untuk saudara kita, malaikat mendoakan kita, mengaminkan dan mengatakan walaka bimithlin, begitu pula untuk kamu. Bagaimana tidak akan menghilangkan hasad? Karena apa? Kita doakan saudara kita, tapi efek kebaikannya juga untuk kita. Misalkan nih, saudara kita seorang penjahit, contoh ya, saya kasih contoh. Teman kita seorang penjahit, ya Allah, mudah-mudahan jahitannya laris, ya, mesin-mesinnya awet, nah, dan lain-lain lah, doakan kebaikannya. Maka malaikat mengatakan amin, begitu pula untuk kamu, semoga kamu laris, alat-alatmu awet dan sebagainya. Jadi setiap ada keinginan apapun kepada yang kita inginkan, doakan saudaranya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu diangkat ekonominya, sugihno ya Allah. Maka kata malaikat, amin walaka bimislin, amin, ya Allah kabulkan, begitu pula untuk kamu. Doakan terus, ya. Apa yang kita inginkan hari ini,
doakan untuk saudaranya. Ya, apa saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau mudah-mudahan dulurku iki iso lunga kaji, tapi dia nggak tahu, didoakan. Maka ada malaikat yang mengaminkan kita. Wah, kalau begitu nanti saya doanya, ya Allah, mudah-mudahan bojoku iso rabi maneh. Wah, ini ada juga yang seperti itu, contoh ya. Apa saja, artinya apa saja. Kita ingin apa, doakan saudara kita tanpa sepengetahuan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Maka Sofwan bin Abdillah ini akhirnya pergi ke pasar untuk persiapan. Nah, di pasar ketemu Abu Darda, mertua laki-laki. Lalu bercerita tentang Ummu Darda tadi, dan Abu Darda mengatakan, ya itu memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarnya langsung. Bahwa doa seorang muslim untuk muslim yang lainnya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan menunjuk salah satu malaikat berada di samping kepalanya lalu mengaminkan dan mengatakan amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkanlah dan bagimu juga seperti doamu untuk saudaramu. Dan yang mengaminkan adalah malaikat, makhluk yang sangat taat kepada Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keuntungan kita punya teman orang yang soleh adalah sering didoakan oleh mereka, dan itu kita butuh doa mereka. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahab." Ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang mencintai satu kaum, namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Ada seseorang mencintai satu kaum dan mereka tidak berjumpa dengan mereka. Seperti kita mencintai para sahabat Nabi SAW, mencintai para ulama, mencintai orang soleh. Maka kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman uhib. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah. Mencintai para sahabat, bersama dengan para sahabat. Mencintai orang-orang yang soleh, kita akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari datangi majelis-majelis yang di situ banyak orang soleh. Berkumpul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, saling menyemangati, saling menasehati, saling mencintai. Walaupun itu dalam acara ngopi. Tapi kalau ngopinya bersama orang-orang soleh, yang dibahas, yang diomongkan adalah kebaikan-kebaikan. Bukankah dulu para sahabat sering mengundang sahabat yang lainnya? Mereka mengatakan, hayya bina nujaddidu imanana. Ayo kita kumpul-kumpul, kita kopdar. Bahasa kitanya, ayo ngopi bareng. Ya. Tapi yang dibahas karena orang-orang soleh adalah kebaikan-kebaikan. Menyemangati, meluruskan, mengingatkan. Maka kita cari majelis-majelis, tempat-tempat di mana terdapat orang-orang yang soleh. Kita akrab dengan mereka karena kita butuh dengan keberadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab mengkilatnya hati-hati kita karena melihat kesolehannya. Dan ketika melihat orang-orang soleh, kita menjadi lebih semangat, lebih memandang amal kita sedikit sehingga bersemangat lagi untuk beramal. Sehingga manfaat berteman dengan orang soleh, yang pertama sering diingatkan ketika kita salah, yang kedua didoakan, yang ketiga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan orang-orang yang soleh ketika masuk ke dalam surga, salah satu perkara yang ditanyakan kepada Allah adalah, di mana teman saya yang dulu biasa bersama-sama saya, ngaji bareng, sholat bareng, bahkan umroh bareng, sekarang posisinya di mana ya Allah? Kalau temannya ada di surga, maka dia akan mengunjunginya. Tapi kalau temannya ada di neraka, maka penghuni surga yang solih ini akan berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, dulu saya selalu bersama dia dalam kebaikan, maka sekarang kumpulkanlah kami. Maka Allah akan angkat orang ini dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnul Qayyim di akhir hayat beliau
Di saat-saat terakhir kehidupan beliau, beliau mengatakan kepada teman-temannya yang berkunjung kepadanya, kalau kalian kelak nanti masuk surga, carilah saya. Carilah saya wahai teman-teman saya. Karena beliau ingat dengan Rasulullah SAW bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama teman-teman yang dia cintai. Maka teman-teman yang soleh akan mencari temannya ketika mereka masuk ke dalam surga. Kita harapannya mudah-mudahan ya semuanya masuk surga dan nanti saling mengunjungi antara yang satu dengan yang lainnya, antara kita semuanya, dan mudah-mudahan tidak ada yang sampai terjatuh ke dalam api neraka. Namun salah satu manfaatnya adalah ketika punya teman yang soleh, kita akan dicari di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih bersemangat lagi untuk memperbanyak teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, karena pengaruhnya begitu besar terhadap kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita semuanya dan menjadikan kita sebagai saudara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam jannahnya kelak. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.